semuanya, kembali lagi bersama saya Paulina Tamara Nenggolan, Miss Grand Tourism DKI Jakarta 6. Nah, kemarin kan saya udah membuat question and answer nih di Instagram. Nah, kali ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirim. Penasaran kan sama pertanyaan-pertanyaannya? Stay tune ya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Putra Putri Banten. Oke, kembali lagi nih. Nah, sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kirim, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah mensupport saya sampai saat ini, dan semoga apa yang udah kalian support dan juga doakan kepada saya, semoga saya bisa memberikan yang terbaik nih untuk di ajang nasional nanti. Penasaran nih dengan pertanyaan-pertanyaannya? Kita lanjut! Baik, kali ini langsung kita bacain ya pertanyaan yang udah masuk ke Instagram saya. Oke, pertanyaan yang pertama. Pernah emosi nggak sih? Terus gimana cara ngatasin pas emosi? Kalau emosi pernah dan sering banget. Kalau untuk emosi, ngatasinnya itu aku take a deep breath dan berusaha untuk berpikir positif aja sih. Karena kalau misalkan kita mengucapkan sesuatu saat kita emosi, pasti kan itu salah-salah kata, dan juga kemungkinan untuk melukai hati seseorang itu juga lebih besar. Jadi daripada kita mencari musuh dan juga memperkeruh suasana, lebih baik kita take a deep breath, dan habis itu kita agak menyendiri sebentar, baru kita balik lagi nih ke lingkungan kita. Lanjut ke pertanyaan kedua yang udah masuk. Pengalaman paling berkesan. Pengalaman paling berkesan itu pertama kali pas ikut ajang pageant, itu pertama kali di Duta Fakultas Hukum Untirta tahun 2019. Jujur pertama kali pas ikut ajang itu, aku nggak ada persiapan apapun, dan aku ngelihat finalis-finalis yang lain itu pada menter-menter semua, dan persiapannya yang bener-bener on point banget, sedangkan aku masih buta, gak tahu harus ngelakuin apa karena banyak banget yang ada di pikiran aku, sampai aku bingung mau mulai dari mana. Tapi puji Tuhan aku tetap memberikan yang terbaik, bisa melibas nih pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh juri, dan akhirnya dipercaya menjadi Duta Fakultas Hukum terpilih tahun 2019. Kita lanjut. Kalau bisa keliling dunia, mau kemana aja? Aku sih jujur belum pernah ke luar negeri, tapi kalau misal dipilih mau kemana, aku pengen keliling-keliling Eropa sih, terutama kayak Prancis, Italia, Spanyol, dan lain sebagainya. Karena kalau negara-negara Eropa itu kan yang udah maju, dan juga kiblat-kiblat fashion itu berasal dari negara-negara Eropa tersebut, dan aku memang pengen banget untuk memperdalam dunia fashion, kuliner, dan sejenisnya. Dan menurutku di negara-negara tersebut, terutama di Eropa itu udah kiblatnya banget sih dari orang-orang seluruh dunia ini. Kita lanjut. Ini pertanyaannya agak unik ya. Paul pernah suka sama cowok tapi dianya cuek enggak? Pernah. Aku pernah suka sama cowok dan dianya cuek. Terus kayak itu malah membuat aku semakin tertantang sih untuk mendekati dia atau lebih dekat dengan dia. Nggak tahu kenapa kalau misalkan ada cowok yang duluan maju nih ke aku tuh kayak lebih nggak terbuka, nggak open sama mereka ini. Tapi kalau misalkan cowok-cowok ini nih yang aku dekatin atau kita baru kenalan tapi ternyata dia sok cool atau sok cuek, itu malah menurutku kayak itu menjadi tantangan tersendiri dan gemes aja gitu ngelihatnya. Jadi ya aku pernah suka sama cowok dan itu dicuekin, dan itu membuat aku lebih tertantang untuk mendekati mereka. Lanjut, heels atau sneakers? Sneakers. Karena kalau di Putra Putri Banten nih ya, di keluarga Putra Putri Banten, aku tuh bisa dibilang yang paling tomboy. Jadi di antara cewek-cewek nih, kita para putri-putri
mereka mungkin kalau untuk geol-geol catwalk itu udah terbiasa banget nih pakai heels, tapi kalau aku kurang terbiasa. Mungkin jadi pembelajaran juga untuk aku di ajang nasional nanti supaya bisa latihan dulu pakai high heels dan menyamankan kaki ini untuk memakai high heels. Lanjut, suka rambut terurai apa terikat? Terikat. Karena kalau misalkan terurai tuh aku ngerasa kayak anak-anak rambutku tuh kan banyak, terus gerah aja gitu aku ngeliatnya. Kalau misalkan terikat tuh lebih adem, terus juga nggak neko-neko sih aku kalau untuk hairstyle. Jadi cukup dengan aku rambut terikat tuh kayak merasa menjadi diri sendiri aja gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Deskripsikan diri kamu dalam 3 kata. Ambisius, unik, dan berani. Tuh. Oke, lanjut. Kok bisa berani ketemu orang-orang penting? Kalau teman-teman yang nge-follow Instagram aku, mungkin kalian banyak banget ya yang ngelihat aktivitas-aktivitas aku, ketemu dengan beberapa orang penting, pejabat-pejabat seperti bupati ataupun DPR RI dan lain sebagainya. Ya karena kalau untuk ke ajang nasional ini ataupun ajang pageant itu kan kita harus berani ya keluar dari zona nyaman kita. Yang tadinya aku itu sebenarnya pendiam, tapi tuh aku menantang diri aku untuk menjadi orang yang talkative. To be honest, aku tuh sebenarnya orangnya introvert. Tapi karena aku ikut ajang pageant yang dimana kita itu kan yang kita jual juga mulut kita ya, public speaking kita. Jadi kalau kita nggak menantang diri kita ya gimana kita bisa maju. Dan puji Tuhannya saat aku keluar dari zona nyaman, banyak banget orang-orang yang mengajak kerjasama denganku, terutama orang-orang penting tersebut. Jadi ya sebenarnya aku juga ada deg-degannya, tapi aku trying my best untuk at least aku melatih public speaking juga untuk ketemu dengan mereka. Lanjut, respon orang tua lihat Paul ikut kontes kecantikan. Awalnya nggak ngedukung sama sekali, sumpah. Karena tipikal orang tuaku itu yang strict parents, yang taunya cuman ya udah aku pergi ke kampus buat kuliah, nggak usah neko-neko, nggak usah ikut kegiatan ini itu. Tapi karena aku berpikir kalau misalkan kita kuliah itu kan cuma dapat ilmu yang formal aja, sedangkan ilmu-ilmu yang non formal kayak gini tuh nggak dapat di bangku kuliah. Dan setelah aku ikut ajang-ajang kecantikan ini, perlahan-perlahan tuh orang tua udah mulai mensupport, mulai mendukung, bahkan juga ikut antar jemput aku kalau misal takut pulangnya kemalaman, atau bantu untuk cari sponsor baju dan segala macem. Dan puji Tuhan sampai saat ini orang tua masih mendukung kegiatan aku di ajang kecantikan ini selama masih dalam respon yang positif. Lanjut, ada cowok yang lagi deket? Nggak ada. Karena aku untuk ajang nasional ini kan benar-benar effort banget ya kan. Effort banget, baik itu lahir batin, moral, material. Jadi aku belum ada kepikiran untuk deket sama cowok. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kalau misalkan ada cowok yang mau mendekat. Oke. Terus kira-kira ada arah untuk serius nggak? Kayaknya ini pertanyaannya gabung ya. Ada cowok yang lagi dekat dan kira-kira ada arah yang untuk serius. Ada dong bun. Ada dong bun. Cuman bukan saatnya lah. Timingnya belum tepat, nanti mungkin ya. Setelah ajang-ajang nasional ini. Lanjut, suka makeup flawless atau bold? Aku prefer makeup flawless kayak gini, dan kebetulan ini makeupnya by Shafira Makeup Artist. Aku suka makeup flawless karena nggak tahu ya, aku kan keturunan Batak, dan muka Batak itu kan udah keras-keras, udah bold gitu. Jadi kalau misalkan mukaku ini udah Batak dan ditimpa lagi dengan makeup yang bold gitu kan, kesannya kan serem. Jadi mungkin bisa kita akalin dengan makeup yang flawless tuh. Dan ada lagi nih, target Paul di ajang nasional. Target aku di ajang nasional sih, aku pengen bisa mendapatkan hasil yang terbaik aja lah ya di ajang nasional ini. Tapi aku positive thinking dan optimis bisa masuk di top 5. Jadi teman-teman, mohon doanya dan dukungannya juga supaya Paul bisa memberikan yang terbaik di ajang nasional.
Lanjut, Paul itu tipikal orang yang kayak gimana sih? Paul itu orangnya introvert. Enggak deh, tapi mungkin untuk sebagian besar orang yang kalau pertama kali ketemu sama Paul, first impression-nya itu Paul jutek, terus dingin, gak mau bergaul. Tapi sebenarnya enggak, karena Paul tuh orangnya bingung gitu kalau mau masuk ke orang harus kayak gimana. Tapi aslinya mah kalau kita udah kenalan ya kayak gini, talkative, suka bercanda, guyon gitu. Apa-apa nyablak aja gitu kalau keluar dari mulut. Cuman kalau untuk temen-temen, intinya sih Paul orangnya talkative, cheerful, suka bercanda, dan juga kalau misal kalian perlu curhat-curhat sama Paul, Paul siap menjadi pendengar yang baik. Karena Paul tuh sering menjadi tempat curhatnya teman-teman di Putra Putri Banten ataupun teman-teman di lingkungan-lingkungan organisasi maupun di kampus. Lanjut, Kak Paul jadi nggak fokus kuliah ya? Atau tetap bisa imbang sih? Kayaknya lebih banyak kegiatan di luar. Kalau untuk fokus kuliah, puji Tuhan sampai sekarang Paul masih bisa membagi waktu, masih bisa memanage untuk studi dan juga kegiatan ataupun karir seperti ini. Dan bersyukurnya juga kan kalau misalkan kuliah ini masih offline ya, jadi kegiatan juga nggak terlalu rame lah ya kalau untuk di studi, dan masih juga bisa bagi waktu untuk keluarga dan lain sebagainya. Lanjut, bagi tipsnya dong Kak biar bisa tampil di ajang nasional apapun bidangnya. Nah, kalau aku kan kebetulan spesifikasi bidangnya itu pageant ya kan, kecantikan. Nah, kalau untuk tipsnya sih yang pertama niat kita itu harus baik. Semua orang pengen menjadi pemenang pastinya, tapi kalau kita siap untuk berkompetisi, kita pun juga siap untuk kalah. Harusnya seperti itu ya. Karena kalau misalkan kita siap menang, pasti kita siap menang, siap dimahkotai, siap penjabat selama 1 tahun. Karena dengan usaha-usaha yang udah kita keluarkan. Tapi kalau untuk kalah, belum tentu. Ada yang nantinya nangis atau kayak gimana kan. Dan juga kalau untuk tips lagi, selain niat, itu yang kedua berdoa. Karena kita bisa maju sampai saat ini itu juga atas kuasa dari Tuhan. Dan kita jangan lupa dong, kalau kita bisa berkegiatan seperti ini, at least kita luangkan waktu juga untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang paling terakhir, tetap jadi diri sendiri. Walaupun kita di ajang kecantikan seperti ini, dituntut untuk menjadi lebih baik, tapi paling nggak jangan menunjukkan kalau kita ini fake. At least saat kita datang ke panggung nasional ataupun ke ajang nasional yang beda bidangnya, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Karena kalau kita menjadi diri kita sendiri, kita nyaman, pasti kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik pula. Dan kita tetap bisa bangga menjadi diri terbaik kita. Mungkin sekian pertanyaan-pertanyaan yang aku jawab. Dan terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Putra Putri Banten. See you!